saya bacakan. Seorang pemain ski berskait bermasa 60 kilogram ditarik dari keadaan diam sejauh 20 meter oleh sebuah perahu, sehingga gaya total yang bekerja padanya adalah 150 meter. Energi kinetik dan kelajuan akhir pemain ski tersebut adalah, oke, kita tuliskan rata-rata yang diketahui. Massa 60 kilogram. Kecepatan awalnya, karena dia dikatakan diam, berarti 0 ya. 0 meter per sekon. Dikatakan perubahan jaraknya atau dia ditarik sejauh gitu ya. Bukan perubahan jarak, mohon maaf, perubahan posisi 20 meter. Dan eh, gaya yang diakibatkan oleh perahu adalah 150 liter. Lalu kita diminta mencari perahu, energi kinetik, dan V akhirnya pada saat dia sudah mencapai 20 meter gitu ya. Ini berapa? Nah, untuk mengetahui ini kita harus gunakan persamaan geometri yang sudah pernah kita pelajari. Kalau kamu belum pernah, nanti kamu boleh belajar ini. Nah, kalau kamu sudah pernah mempelajari ini, sebenarnya ada banyak cara ya untuk mencari tahu apa namanya kecepatan. Karena kunci yang harus kita cari adalah kecepatan gitu ya. Kenapa? Karena energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Yang tak lain adalah kecepatan pada saat dia sudah pada jarak 20 meter tadi ya. Maka satu-satu yang kita butuhkan cari adalah kecepatan. Kita bisa gunakan dua cara. Saya coba gunakan yang pertama ini. Itu kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali kecepatan dikali delta X gitu. Nah, kita belum tahu nilai percepatannya gitu ya. Ini untuk mengetahui nilai V kuadrat. Maka kita cari dulu percepatannya. Tadi diketahui massa 60 dan F-nya 150. Sementara percepatan adalah gaya dibagi massa. Sama dengan 150 dibagi 60. Itu adalah 2,5 ya. 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ke persamaannya. 0 kuadrat, berarti nggak perlu kita tulis ya. Ini 0. Karena dia diam, berarti 2 dikali 2,5 dikali delta X-nya tadi dikatakan 20 meter. Nah, ini adalah 100. V kuadrat itu sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Nanti kamu silakan masukkan satuannya ke masing-masing ini. Ini, dan ini. Nanti satuan akhirnya adalah meter per sekon kuadrat. Karena ini V kuadrat. Berarti V adalah akar dari 100 meter per sekon kuadrat gitu ya. Atau tidak lain adalah 10 meter per sekon. Ya, kita sudah mendapatkan nilai apa namanya kecepatan. Sekarang kita coba cari tahu nilai energi kinetik. Energi kinetik tadi kita tahu adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Maka ini sama dengan setengah dikali 60 dikali 10 kuadrat. Sama dengan setengah kali 60 30 dikali 10 kuadrat itu 100. Sama dengan 3000 joule. Oke, kalau kita lihat di opsi jawabannya adalah 3000 dan 10 meter per ton pada bagian A, gitu ya. Nah, apa namanya?
tadi saya mengatakan ada cara yang kedua, kita boleh menggunakan persamaan. Ini sama saja sebenarnya persamaan ini saling berkaitan, hanya berbeda bentuk gitu. Kita bisa menggunakan rumus yang ini juga. V sama dengan V0 untuk kecepatan awal ditambah pertambahan kecepatan atau percepatan dikali eh, apa namanya T atau waktu gitu ya. Tapi masalahnya ini 2,5 dikali T, waktunya kita nggak tahu gitu. Maka kita butuh mencari T atau waktu berapa. Nah, untuk mencari T, kita harus menggunakan persamaan berikutnya dengan persamaan posisi. X sama dengan X0 tambah kecepatan awal dikali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, X dikurang X0 itu adalah delta X ya. Sama dengan V0T-nya nggak perlu kita tulis karena 0, 0 dikali T ya. Ini setengah AT kuadrat. Delta X itu sama dengan setengah AT kuadrat. Berarti 2 delta X sama dengan AT kuadrat. T kuadrat sama dengan 2 delta X per A. Jadi 2 dikali delta X, 2 dikali 20 dibagi 2,5 gitu ya. Ini sama dengan berapa itu? 40 dibagi 2,5. 16 ya. 16. 16 kon kuadrat berarti kita bisa simpulkan T adalah 16. 4 sekon. Akar dari 16 kon kuadrat. 4 sekon. Kalau kita sudah tahu ini, baru kita kembali ke persamaan yang di atas ya, ke persamaan V. Jadi agak panjang, kita baru kembali ke sini lagi, kita tuliskan ulang gitu. Jadi 2,5 dikali 4 itu sama dengan 10 meter per sekon. Jadi sama saja, maksudnya dengan yang kita peroleh tadi gitu ya. Jadi nggak perlu menggunakan dua cara ini kalau kamu benar-benar mengikuti Olimpiade karena akan menghabiskan waktu. Jadi ini sama saja. Nah, kamu silakan pilih saja nanti cara yang mana kalau misalnya ada soal yang seperti itu. Kita lanjut dulu.